Abdul Wahid kini tercatat sebagai Gubernur Riau keempat yang tersangkut kasus korupsi, sebuah kondisi yang menimbulkan keprihatinan mendalam dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian ini menunjukkan adanya pola berulang terkait penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik di Provinsi Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sudah 4 kali Provinsi Riau menghadapi dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani secara serius oleh KPK. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan internal pemerintahan. Budi Prasetyo menekankan pentingnya perbaikan serius di tingkat pemerintah provinsi. Pemprov Riau didorong untuk melakukan pembenahan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar risiko korupsi dapat diminimalkan. KPK secara intensif melakukan pendampingan dan pengawasan, termasuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi. Setelah pemetaan risiko, KPK memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sejarah kasus korupsi di Riau juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Saleh Jasid, Gubernur Riau periode sebelumnya, terjerat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit pada tahun 2003. Selanjutnya, Rusli Zainal tersandung kasus korupsi terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Riau, sekaligus penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Sementara Anas Ma'amun terjerat kasus suap alih fungsi hutan dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, yang menimbulkan kerugian negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Kasus Abdul Wahid menjadi yang terbaru. Ia terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan pemerasan di Dinas PUP Riau. OTT ini menandai peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memastikan tata kelola anggaran dan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Status resmi para pihak yang diamankan akan diumumkan KPK besok, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang transparan. KPK menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum. Pemerintah daerah harus membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan transparan. Penguatan pengawasan internal, pelatihan tata kelola, serta penerapan sistem kontrol yang efektif menjadi langkah penting agar praktik korupsi tidak terulang. Kejadian berulang di Riau ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, bahwa pengawasan, disiplin birokrasi, dan integritas pejabat publik merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan kasus Abdul Wahid, KPK kembali menegaskan komitmen untuk mendampingi dan mengawasi pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan membangun kepercayaan publik terhadap pejabat serta lembaga pemerintah di Provinsi Riau. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.